Oke teman-teman, untuk video tutorial yang pertama ini mari kita sama-sama belajar menulis paragraf pertama. Saya punya 9 tips mudah yang bisa kalian pelajari. Nah, kebetulan sekarang lagi era pandemi, era yang membuat kita semua prihatin, maka saya pilihkan topik kehidupan musik di era pandemi. Tips yang pertama, memulai dengan pertanyaan atau kalimat tanya. Jadi kalau kita bingung, kita bisa mulai menulis paragraf pertama dengan model seperti ini ya, dengan pertanyaan atau kalimat tanya. Yuk kita baca. Apa benar musisi susah hidup di era pandemi saat ini? Kira-kira apa ya yang membuat mereka tidak bisa survive? Mungkin bagi sebagian musisi yang masih punya tabungan, mereka akan tetap bertahan. Tapi sampai kapan? Bayangkan mereka yang tak punya tabungan sama sekali. Bukankah kondisi ini memprihatinkan? Nah, jadi semua kalimat di dalam paragraf ini disusun dengan diakhiri tanda tanya. Jadi tidak perlu dijawab di paragraf pertama, nanti bisa dijawab atau dianalisis di paragraf-paragraf selanjutnya sebagai pengolahan ya, sebagai pengembangan. Jadi teman-teman bisa memakai teknik ini atau tips ini untuk memulai paragraf pertama. Lalu tips yang kedua, memulai dengan dialog atau obrolan. Nah, ini lebih santai karena lebih interaktif. Ada dua orang lagi bercakap-cakap. Kita baca sama-sama. Beberapa hari lalu saya iseng bertanya pada seorang teman. Kebetulan dia seorang pemusik. "Hai bro, ngapain aja di masa krisis pandemi ini? Panggung-panggung lu kan off semua." Ya begini-begini aja bro, paling cuma bikin-bikin video kolaps, dengar musik, tidur, makan, hahaha. Terus makan dari mana? Ya dari mulut lah, masa dari punggung. Nah, ini adalah model yang kedua atau tips yang kedua, memulai dengan dialog atau obrolan. Jadi silahkan di otak-atik sendiri, silahkan diimajinasikan sendiri. Seperti apa? Bebas. Tips yang ketiga, memulai dengan ngoceh sendiri sesukamu. Jadi ini kita seperti monolog, seperti berbicara sendiri ya, seperti berpidato gitu. Yuk kita baca. Pandemi melukai nyaris semua sendi-sendi bisnis. Besar, kecil, menengah, rasanya tak pandang bulu. Tak terkecuali kehidupan musisi yang hidup dari panggung ke panggung. Mereka ikut terjatuh. Seluruh area keramaian panggung yang biasanya menjadi ladang emas kawan-kawan musisi sedang dilarang seluruhnya. Entah sampai kapan pandemi ini berakhir, mungkin kita hanya bisa memohon pada Tuhan. Seperti ini adalah model berbicara sendiri atau ngomong sendiri. Jadi sekali lagi bebas mau ngomong apa sesuai dengan imajinasi, sesuai yang ada di pikiran kalian. Tips yang keempat, memulai dengan contekan atau kutipan. Jadi tidak sepenuhnya di dalam paragraf ini adalah tulisan kita. Ada yang kita kutip dari tulisan orang lain. Yuk kita baca. Belum lama ini, tepatnya 2 hari lalu, 1 Mei 2020, penyanyi kondang Imul Baravista membuat postingan di Instagramnya dengan disertai foto close up beberapa lembar dolar di meja. Ia menulis dengan nada prihatin. "Halo akan-akan dan sisa-sita, ini loh hartaku tinggal segini. Nyanyi-nyanyi sepi, bisnis karaoke sepi, sementara aku harus menggaji terus pegawai-pegawaiku. Lama-lama aku jual rumah deh kalau krisis ini nggak kelar-kelar." Ini adalah contoh
memulai paragraf dengan contekan atau kutipan. Nggak apa-apa mengutip, tapi kita harus menyebutkan setidaknya sumbernya ya, siapa yang menuliskan. Tips yang kelima, memulai dengan data atau hasil analisis. Nah, ini agak formal gayanya. Seperti ini kita baca. Website resmi pemerintah Indonesia terkait pandemi www.covid19.id hari ini merilis data jumlah pekerja seni produktif, tak terkecuali musisi yang ikut terdampak karena pandemi. Berdasarkan formulir survei yang terkumpul, total terdapat sejumlah 23.549 orang. 11.451 di antaranya adalah musisi. Kondisi ini tentu memprihatinkan. Pemerintah Indonesia sedang memikirkan solusi atas nasib pekerja seni setidaknya untuk beberapa bulan ke depan. Nah, ini tips kelima, yaitu memulai dengan data atau analisis, terkesan lebih formal daripada sebelum-sebelumnya. Tips yang keenam, memulai dengan puisi atau prosa. Yuk kita baca, ini juga agak berbeda. Musisi bukanlah nabi, mereka tak pandai mencipta keajaiban. Kalaupun ada musisi sakti, paling-paling kemampuannya cuma sekelas teri. Hidup di masa pandemi memang sulit, terlebih hidup dengan isi dompet sedikit. Di sana ada yang berteriak, "Kami sedang sulit cari makan." Di sini ada yang tertidur supaya waktu cepat berputar. Nah, ini contoh memulai dengan puisi atau prosa. Boleh-boleh saja kalau kalian suka dengan puisi atau prosa, suka berimajinasi, suka merangkai kalimat yang seperti ini ya, yang lebih imajinatif gitu, ya boleh dipakai. Menulis dengan puisi, memulai dengan puisi atau prosa. Tips yang ketujuh, memulai dengan teori. Nah, ini juga cukup formal. Kita baca. Ilmu ekonomi di saat pandemi sekarang ini rasanya benar-benar lebih berfungsi nyata. Banyak ahli ekonomi berteori, salah satunya Profesor Ahmad Sirupiah, yang mengatakan bahwa simpanan uang untuk keperluan-keperluan darurat adalah mutlak dianggarkan minimum 5-10% dari tiap penghasilan, khususnya bagi perekonomian menengah ke bawah. Benar juga, mungkin banyak juga musisi yang kaya, tapi tak sedikit pula musisi yang hidup pas-pasan dan perlu untuk mengikuti anjuran itu. Supaya apa? Jika tiba-tiba ada pandemi semacam ini, mereka tetap siap menghadapi. Nah, baru kemudian ini dikembangkan menjadi paragraf-paragraf yang lebih kompleks. Tips yang ke-8, memulai dengan pujian. Langsung aja. Salut untuk musisi yang tetap bertahan dan tetap konsisten berkarya selama pandemi. Bahkan sebagian dari mereka membuat gerakan sosial untuk membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. Jangan salah juga, mereka yang turut bergotong royong itu bukan berarti hidupnya berkecukupan. Justru mereka juga sedang dalam kondisi pas-pasan. Namun mereka percaya bahwa rezeki selalu ada justru dengan memberi. Hebat. Nah, seperti ini contoh memulai paragraf pertama dengan pujian. Tips yang terakhir, memulai dengan kalimat satire, sindiran atau kritik. Yuk kita baca. Pada masa pandemi di mana semua orang tengah menghadapi kesulitan finansial, termasuk musisi, ternyata masih banyak orang yang hobinya nyinyir dan menyalahkan sesamanya. Benar, itu hak mereka juga. Namun saya rasa bersyukur dan menjaga ungkapan jauh lebih tepat ketimbang menyebarkan benci. Masih banyak karya-karya yang bisa kita kerjakan demi menginspirasi atau menghibur orang.
dan itu jelas lebih bermanfaat. Ini tips yang terakhir, tips ke-9. Sebetulnya ada beberapa lagi, tapi saya pengen cuma 9 dulu. Jadi silahkan mencoba semua tips ini, atau yang paling kalian anggap cocok dan mudah dipraktekkan. Sampai bertemu di tutorial berikutnya.